Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Puton TV dimanapun panjenengan berada, mudah-mudahan sehat selalu, sehat badannya, sehat sukmanya, sehat rohaniahnya. Karena manusia hidup itu untuk menggapai sebuah kebahagiaan itu harus jelas dan pasti. Apa komponen kebahagiaan untuk menggapai kebahagiaan hidup di dunia? Biar nafsunya mutmainnah, jiwanya sakinah dan tidak pemarah, maka yang harus ulun jenengan pastikan itu satu, pastikan jasad raga kita dalam kondisi baik-baik saja. Kalau masalah kesehatan berarti dipastikan sehat. Kalau masalah makanan, pastikan makanan yang sehat, khususnya yang ada hubungannya dengan hakul wa wakul hadami. Pastikan jasad kita makan dan minum dan memakai pakaian yang halal, makanan yang halal, minuman yang halal, dan pakaian tempat yang halal. Ini untuk menggapai kebahagiaan harus memastikan. Kalau nggak halal tinggal, syubhat tinggal, semampunya. Itu satu, karena kita hidup ada raganya. Ketika raga itu diberi makanan yang berbahaya, makanan yang haram, itu pasti sedikit atau banyak akan berimbas pada raga kita nanti. Karena raga kita pasti dihisap oleh Allah, baik dihisap waktu di dunia dengan sakit yang berkepanjangan atau dihisap dengan sebuah seksaan setelah kita meninggal dunia. Yang kedua, kita punya jiwa sukma. Maka untuk menggapai hidup bahagia, pastikan sukma jiwa kita ada di badan kita. Pastikan sukma jiwa kita tidak dikuasai oleh kegelapan, iblis, jin, setan, buto hijau, dan lain-lain. Ini pastikan. Untuk memastikan hal ini, tentunya jenengan kabeh harus datang kepada ahlinya. Oleh karena itu kami pelaku akhir zaman setiap hari siap meladeni panjenengan yang benar-benar ingin memastikan bahwa sukma panjenengan itu ada di badannya, membantu Bapak Ibu kaum muslimin untuk memastikan bahwa sukma kita sekalian tidak dikuasai gaib, untuk memastikan keluarga kita, anak-anak kita, bahwa anak-anak kita tidak di sukmanya dipastikan tidak dibuat calon tumbal oleh orang sekeliling kita. Ini persyaratan untuk menggapai kebahagiaan. Pastikan Puton TV siap membantu melayani panjenengan sedaya di akhir zaman ini. Yang jelas kami bertempat tinggal di Puton, Desa Puton, Kelurahan Sastro Dirjan, Kecamatan Wonobringgo, Kabupaten Pekalongan. Tepatnya di sebelah utara Masjid Al-Ghafur. Google Map Masjid Al-Ghafur Puton akan keluar. Itu tempat saya di masjid itu, di sebelah utara masjid, dempet dengan masjid. Ini siap membantu panjenengan sedaya yang mau memastikan cek sukma. Nah, seperti kemarin kami sampaikan, cek sukma. Jadi bukan hanya DNA-nya aja yang dites, tapi sukmanya. Karena kalau sukma kita dikuasai oleh gaib karena kesalahan kita,
atau kita menjadi korban perilaku leluhur yang telah ngelmu, atau sukma kita menjadi korban calon tumbal orang sekitar kita nggak tahu. Makanya ayo untuk menyambut kebahagiaan kita dan siap mengikuti kontestasi hidup di akhir zaman ini. Karena orang-orang yang sukmanya hilang, apalagi karena keilmuan, itu pertanda orang yang tidak siap untuk melanjutkan kehidupan Nusantara mercusuar dunia. Karena mercusuar dunia itu akan diisi oleh manusia-manusia yang cerdas, jernih, beriman dan bertakwa, beramal soleh, yang akhirnya nantinya Allah akan timpahkan kepada kita, curahkan kepada kita sebuah maghfirah. Karena syarat gemahrifah di Nusantara ini harus ada ampunan Allah. Dan kalau ampunan Allah tidak akan turun kalau kula panjenengan boten tobat dari syirik khafi, kalau kula panjenengan sukmanya masih dikuasai iblis. Karena orang yang sukmanya dikuasai iblis itu sejatinya dalamnya bukan manusia, makanya condongnya berkhianat. Pastikan sukma Anda normal-normal saja, baik-baik saja di badan kita, dan bersih dari kekuasaan gaib negatif yang menguasai badan kita. Yang ketiga, kita punya roh. Pastikan roh kita baik-baik saja. Apa kebutuhan roh? Roh bisa baik-baik saja kalau roh ini mau melaksanakan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita. Karena roh butuh asupan cahaya, dan asupan cahaya roh itu adalah dari nurullah Allah Subhanahu wa taala. Kalau asupan dari nur Allah, bagaimana cara menggapainya? Dengan melakukan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah, khususnya sholat. Karena sholat adalah silatu bainal mu'min, bainallahi wa ibadih. Jadi hubungan kita dengan Allah itu sholat. Kalau sukma lebih kuat hubungannya dengan Nur Muhammad Rasulullah. Itu hubungan kuatnya. Roh kita hubungannya dengan Nurullah, dengan sholat. Sukma jiwa kita hubungannya dengan Rasulullah, Nur Muhammad, dengan sholawat. Bukan sholawat yang ramai-ramai itu, bukan. Sholawat yang muncul dari hati kita karena kerinduannya kita kepada Rasulullah SAW. Bukan sholawat karena ada hajat-hajat, karena banyak itu. Ijazah sholawat karena hajat ini, baca sholawat ini, hajat ini. Boleh, bukan tidak boleh. Tapi kurang kurang takdimnya pada Rasulullah. Bukan itu sukma kita. Rezeki itu pasti akan dimudahkan oleh Allah. Gak usah niat yang macam-macam. Niat rindu pada Rasulullah, niat ingin rohaninya ditemukan kepada Nur Muhammad, itu nanti akan dicukupi, dan semua problematika hidup kita akan diselesaikan oleh Allah dengan syafaat Rasulullah SAW. Itulah sejatinya syafaat. Mengharapkan syafaat tapi perilakunya syirik, yang gak nyambung. Bacanya sholawat 1000 kali, 2000 kali, tapi dalamnya sukmanya ternyata dikuasai loh sukma iblis, yang gak nyambung sholawatnya. Makanya ini sangat penting banget di akhir zaman ini kami sampaikan. Kita siap membantu, apalagi kepada saudara kita yang mengatasnamakan kelompoknya dengan kelompok Wali Songo. Wah, keren. Kelompok Kebangkitan Nusantara dan lain sebagainya, Laskar Nusantara. Anda sudah paham belum Kebangkitan Nusantara dari mana awalnya? Apa hanya gerumung-gerumung saja bikin laskar gitu saja? Yang nggak nyambung, adanya gontok-gontokan nantinya. Laskar sebelah timur sukmanya dikuasai iblis, sebelah barat dikuasai iblis, sebelah baratnya lagi Aceh dikuasai iblis. Ya iblis sama iblis, tujuan iblis mengadu domba, dan Anda mau diadu domba. Kenapa? Karena sukmanya nggak di badan Anda. Itu teman-teman yang pejuang-pejuang nasab kemarin itu kemana itu? Kok gontok-gontokan sendiri? Saya sudah sampaikan di konten kemarin ya, di rekonsiliasi keakidah, konten kemarin Puton TV, bahwa
di akhir zaman ini mayoritas umat dikuasai gaib, sukmanya nggak ada, kemudian diadu domba. Kalau ada pertemuan ataupun perkumpulan baru, pasti di belakangnya yang nggak jauh itu pasti perpecahan. Karena memang tujuannya iblis memang memecah belah umat dan mengadu domba umat. Kalau benar-benar panjenengan sedaya yang jadi Laskar Wali Songo, Laskar Nusantara, Kebangkitan Nusantara yang merasa ingin ikut berkecimpung dalam mengisi NU abad kedua, selesaikan dulu, pastikan dulu sukma Anda di badan Anda. Dan kami pelaku akhir zaman siap membantu panjenengan sedaya. Enak kan? Sudah ada masalah, ditunjukkan masalahnya, dibantu lagi, dibersihkan unsur gaibnya, ya, yang negatif-negatif, baik warisan ataupun perilaku pesugihan, sesaktian dan sebagainya, diresiki. Nanti sukma Anda yang dipenjara, di mana diambilkan oleh pelaku akhir zaman, entah itu di kerajaan jin, kerajaan setan, nggak ada masalah. Kita memang diberi izin oleh Allah untuk menyelesaikan problematika ini. Ini pergerakan pelaku akhir zaman itu biiznillah, bukan berangkat dari hawa nafsu kita, bukan. Kalau nggak biiznillah hanya karena kepentingan seperti dukun, supranatural, nggak akan mampu itu menyelesaikan, memutus perjanjian kesugihan, nggak akan mampu. Mereka harus tarung dengan kerajaan pesugihan, kerajaan-kerajaan pemuja. Bisa? Kalau nggak dapat izin Gusti Allah, pasti nggak bisa. Saya belum pernah menang itu. Tapi pelaku akhir zaman memang mendapat izin dari Allah untuk membantu umatnya. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah, bentuk kasih sayang para anbiya wal mursalin rohaniyahnya, bentuk kasih sayang Rasulullah kepada umat muslim sebagai umat Rasulullah, supaya menjadi orang yang beriman yang sebenar-benarnya dan meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Ini yang diharapkan. Makanya Buton TV, pelaku akhir zaman, siap membantu jenengan kapan saja. Demikian yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kita sekalian menjadi orang yang bisa memastikan diri kita untuk menggapai kebahagiaan di dalam hidup ini. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.